Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis lagi ada 4 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya kemarin dan apa yang akan kita ambil tindakan hari ini ya. Jadi di sini juga saya menemukan ada beberapa saham yang menarik untuk bisa kita awasi ketika nanti open market di tanggal 18 Mei nanti ya. Oke, jadi tentunya ini bukan ajakan beli, tapi ini adalah bisa kalian jadikan acuan atau pertimbangan kenapa kita memilih saham-saham ini ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian belum subscribe channel ini, saya ingatkan kembali bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Oke, dan untuk kalian belum gabung ke grup WhatsApp kami, tinggal klik aja ke grup WhatsApp kami di sini. Otomatis kita akan masuk ke grup WhatsApp, kita bisa sharing bareng-bareng dengan member-member yang lain, tentunya di sini gratis ya. Oke, dan jangan lupa bisa kalian klik di sini di bagian sini untuk memberikan support kepada kami ya di sini. Oke. Lanjut aja untuk materi yang akan kita atau saham yang akan kita lihat hari ini adalah saham Mika. Oke, Mika ini bisa dibilang dia trennya masih bagus ya, dimana dia baru aja terbentuk pola golden cross dimana garis MA50 memotong ke atas garis MA200-nya. Tetapi di sini kemarin dia sempat koreksi ya, di sini tanggal 9 Mei kemarin dia sempat koreksi dan menyentuh area support 2450 dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Dan kemudian kembali menguat dan sampai menyentuh area resisten sebelumnya ya di harga 2740 dan kemudian dikembali turun lagi di sini di candle tanggal 13 Mei kemarin dia minus 1,12% dan kemudian di tanggal 17 Mei kemarin bisa dibilang dia terbentuk candle doji, jadi closingnya masih sama dengan closing di candle sebelumnya. Oke, di sini juga dia sempat menguat juga dan sempat hampir menyentuh harga 2740-nya, tetapi ternyata closingnya di harga 2660 lagi. Oke, jadi untuk saham Mika ini kita awasi aja dulu, kita tunggu dia kembali turun ke sini di harga 2450 ini, atau kita tunggu dia kembali ngejebol harga 2760, atau kita tunggu dia breakout dari harga 2760 untuk yang belum punya ya. Untuk yang belum punya kita bisa tunggu dia kembali ke support, atau kita tunggu dia breakout dari area resisten 2760-nya. Dan kalau untuk yang kalian masih punya saham Mika ini mungkin bisa kita pertimbangkan nanti ya, kalau sumpama dia lebih, atau kita buatin batasan aja kalau dia sumpama ngejebol ini ada area support minor juga ya. Oke, di sini ada support minor di mana itu adalah area resisten sebelumnya di harga 2580, atau kita paskan aja di pantulan sebelumnya di sini di harga 2570. Jadi kalau seumpama dia mengejebol harga 2570, kalau seumpama kalian sudah profit nih ya, kalau sudah profit kita bisa jual dulu aja, atau kita buat trailing stop aja di area sini. Jadi kalau seumpama dia turun dari harga 2660 kita bisa keluar dulu aja kalau yang sudah profit. Tapi yang kalau belum profit, kita bisa pertimbangkan area 2430 ini, dimana itu adalah area support, dimana itu adalah area resisten dan area support sebelumnya, atau kita maksimalkan aja di bawah garis MA200-nya baru kita bisa keluar ya. Jadi kalau seumpama dia ngejebol MA200-nya ini, yang kebetulan MA200 itu saat ini adalah di harga 2374. Jadi kalau seumpama dia belum ngejebol harga 2374, kita masih bisa hold dulu ya, dengan harapan dia akan kembali naik lagi ke atas sana. Oke, seperti itu ya. Berarti untuk saham Mika ini saat ini masih sangat rawan, dimana dia masih berada di area resistennya. Oke, dan masih jauh juga dari area supportnya. Selanjutnya kita akan melihat saham IRA. Oke, IRA ini kemarin dia menguat 5,45%, dimana dia baru aja mantul dari area supportnya, dimana di sini adalah area support sebelumnya di harga 1390, dan kemudian kalau dari pola sebelumnya dari tahun 2021 ya, bulan Juni, dan kemudian dia naik, bisa dibilang naik sekitar berapa persen ini? Sekitar 65% ya. Jadi di sini juga dia sudah menyentuh area ini, dan kemudian dia sudah mantul atau sudah naik sekitar 5%-an ya di sini. Di harga kemarin closingnya di harga 1450. Coba kalau kita hitung dari risk rewardnya, kalau kita masuk di harga closing kemarin dan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, dimana area ini kan batas bawahnya ada di harga 1335, jadi kita cut lossnya di harga 1330 aja, dengan persentase cut loss kita adalah 8,28%, dan untuk target pertama kita adalah di harga 1585, dimana itu adalah area support sebelumnya di sini ya.
Dan di sini juga ada garis EMA 50 yang berfungsi menjadi area resistennya di harga 1585 dengan persentasi take profit kita adalah 9,31%. Jadi menarik ya di sini. Jadi kalau kita masuk di mana dia sekarang sudah berada di area support, bisa dibilang ya support terkuatnya ya untuk saham IRA ini, dimana ketika dia menyentuh area sini dan kemudian dia naik sampai ke harga berapa ini 2270-an, dan kemudian dia sekarang kembali retest lagi ke area sini. Jadi kita bisa mulai open posisi di mana dia sudah mulai kemarin dengan volume yang kuat juga ya di sini ya. Volumenya sudah melewati garis MA20-nya. Tetap aja kita tetap membatasi cut loss kita kalau seumpama dia tidak bergerak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita bisa keluar ketika dia ngejebol harga 1335-nya ini. Jadi kita keluar ketika menyentuh harga 1330, dan target take profit kita yang awalnya adalah di harga 1585 dengan persentase 9,31% ya untuk saham IRA ini. Oke, kalau dari RSI-nya sendiri baru aja mantul dari area 30-nya sudah ditembus, dan kemudian dia sudah membentuk pola golden cross di mana garis ungu sudah memotong ke atas garis kuningnya ini. Oke, selanjutnya ada saham SCMA. Oke, SCMA ini bisa dibilang masih labil ya, secara trennya sendiri dia masih downtrend dan belum ada indikasi atau ciri-ciri pergerakan pola reversalnya, di mana dia sekarang dia sempat naik nge-breakout area sini, di mana area ini adalah area resisten sebelumnya. Di sini di breakout dan kemudian retest di sini, dan kemudian dia lanjut naik lagi, dan kemudian dia akhirnya ngejebol lagi dan kemudian menjauh lagi dari garis MA50-nya. Di sini juga ada area support 216, di mana itu adalah area support dan area support sebelumnya. Di sini juga ada area resistennya dengan batas bawahnya adalah di harga 204 ya. Jadi untuk kita lihat dari risk rewardnya sendiri kurang menarik ya untuk SCMA ini. Dimana kalau kita masuk di harga closingnya kemarin dan cut loss kita juga sudah di atas 10%, dan take profit kita adalah di sekitar 7%an ya, masih di bawah 10%. Jadi ada kemungkinan kalau seumpama kita maksakan masuk dan kemudian kita harus cut loss, kita harus merelakan sekitar 18%an dari saham SCMA ini. Jadi kurang menarik ya. Jadi ada baiknya untuk kalian yang belum punya saham SCMA ini, kita bisa tunggu aja dia kembali ke area support 216-an ini untuk mempersempit wilayah cut loss kita dan memperlebar wilayah take profit kita. Jadi kalau kita misal masuk di harga 216, di mana 216 itu adalah area support sebelumnya. Jadi kita masuk di harga 216 dengan cut loss kita di harga 200 dengan persentase cut loss kita adalah 7,41%, dan resisten kita masih sama di harga 260, di mana di situ juga ada garis MA50-nya dengan persentase take profit kita adalah 20,37%. Dan untuk kalian yang masih punya saham SCMA ini, mungkin harga 204 ini juga bisa kita pertimbangkan ya untuk kita keluar. Jadi kalau seumpama dia menjebol harga 204, kita bisa keluar dulu aja, dimana target selanjutnya kalau dia ngejebol harga 204 adalah di area support 142-nya ini. Coba kita lihat di sini sampai ke sini, dan kita harus cut loss, kita harus rela kehilangan 42%an. Jadi ada saran saya, bisa diikuti bisa enggak. Kalau seumpama dia ngejebol harga 204, kita bisa keluar dulu aja untuk yang masih punya. Kalau yang sudah punya, kita bisa tinggal tunggu aja di area-area sini ya, di harga 216-an ini. Tentunya tetap kita batasi, kalau dia ngejebol harga atau menyentuh harga 200, kita bisa keluar dulu aja. Selanjutnya ada saham BRPT. Oke, BRPT ini bisa dibilang yang menariknya. Jadi pertama tadi ada saham IRA yang menarik, dan kedua ada saham BRPT yang menarik ya, dimana dia sekarang berada di area supportnya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya, dan kemudian di sini berubah fungsi menjadi area supportnya. Di sini juga banyak pantulan-pantulan supportnya ya, di mana di sini area batas atasnya adalah di harga 825 dan batas bawahnya di harga 790. Dan kemarin dia BRPT ini sendiri kemarin dia closingnya di harga 825, dan di sini juga ada lebih menarik lagi ya, dimana di sini terbentuk pola divergen ya, dimana di sini harganya turun atau supportnya turun, tapi kalau dari RSI-nya ternyata dia bergerak naik ya. Di sini turun, di sini, dan kemudian dia naik. Di sini adalah pola bullish divergen ya. Oke, seperti ini. Jadi ada kemungkinan saham ini kemungkinan akan bergerak naik. Coba kalau kita lihat hitung dari risk rewardnya sendiri, kita masuk di harga 825 harga closing kemarin ya, dan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, dimana area ini adalah batas bawahnya di harga 790. Jadi kita cut lossnya di harga 785 aja, dan resisten kita terdekatnya mungkin kita pasang aja di bawah garis MA50 nya dulu yang untuk yang terdekatnya. Oke,
Oke, jadi dengan presentasi sekitar 6% di harga 875 untuk take profitnya, dan cut loss kita di harga 785 dengan presentasi 4,85%, berarti masih di bawah 5% ya untuk presentasi cut lossnya. Tapi kalau seumpama dia berhasil ngejebol garis MA50 nya, dia akan lanjut naik, dan target kita selanjutnya adalah di harga 920 di bawah garis MA200 nya dengan presentasi 11,52%. Tapi kalau seumpama garis MA200 nya dijebol juga, target kita selanjutnya ada di resisten trendline downtrend ini di harga 1045 dengan presentasi sekitar 26,67%. Tapi kalau seumpama resisten trendline downtrend ini dijebol juga, berarti dia akan ada terbentuk pola reversal di mana dia akan lanjut naik ke harga 1480, di mana itu adalah harga tertinggi sebelumnya dengan presentasi sekitar 80%-an dari saham BRPT ini. Di sini bisa kelihatan jelas ya di sini. Ini adalah area support, bisa dibilang area support terkuatnya ya di sini ya. Di sini adalah resisten, dan sini di resisten di breakout dan kemudian naik terus, dan kemudian di sini sempat ngejebol ya. Sempat ngejebol dan kembali ke harga 390-an, dan kemudian dia naik lagi, dan kemudian di sini jebol lagi, dan kemudian naik lagi, dan kemudian di sini tertahan di area support-supportnya ini. Oke, jadi seperti itu ya. Di sini dia sudah turun dan sudah berada di area supportnya ini lagi, dan kemudian kita tinggal tunggu aja pola reversalnya seperti apa. Tentunya di sini kita bisa curi start ya. Curi start terlebih dahulu, kita pantau aja di area garis MA50 untuk resisten awalnya, kemudian resisten keduanya adalah di MA200 nya untuk resisten keduanya, dan kemudian resisten ketiganya adalah di resisten trendline downtrend ini. Kalau seumpama resisten trendline downtrend ini dijebol juga, dia ada kemungkinan sudah terbentuk pola reversal yang valid ya, dimana berarti kalau seumpama resisten trendline downtrend ini dijebol, berarti otomatis candle-candle sudah berada di atas garis MA50 dan berada di atas garis MA200, dan gak menutup kemungkinan garis MA50 akan memotong ke atas garis MA200 yang menandakan itu adalah pola golden cross, di mana garis MA50 memotong garis MA200 nya. Oke, seperti itu aja ya untuk saham BRPT ini. Jadi sudah selesai untuk 4 saham, kita sudah analisis bersama, di mana saham Mika tadi dia sedang berada di area resisten ya, jadi masih rawan untuk kita masuk. Jadi kita tinggal tunggu aja dia berhasil breakout, ataukah kita tunggu dia kembali ke area supportnya. Dan saham IRA sendiri tadi juga sudah berada di area supportnya ya. Oke, di area supportnya, dimana di sini ketika menyentuh area support dari pola sebelumnya, dia bisa naik sekitar 65%. Selanjutnya ada saham SCMA tadi, saya lupa lagi. SCMA tadi dia masih labil ya, masih labil. Kita tinggal tunggu aja dia kembali ke area supportnya untuk mempersempit wilayah cut loss kita dan memperlebar wilayah take profit kita. Dan BRPT sekarang dia sudah berada di area support terkuatnya. Kita tinggal tunggu aja di area-area resistennya. Kalau area-area resistennya dijebol juga, berarti dia akan terbentuk pola reversalnya. Oke, seperti itu aja ya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa ini bukan ajakan beli, tapi di sini saya hanya memberikan referensi untuk membantu kita menarik alasan kenapa kita membeli saham ini. Tentunya kita harus tetap dengan trading plan kita. Kalau seumpama dia tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita bisa keluar dulu aja, dimana kita sudah menetapkan batasan-batasan cut loss kita. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.